yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita hanya memahami dari Rasulullah, dari Al-Quran itu hanya sebatas kabar baiknya saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke muka bumi ini itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah memberikan kabar baik, kemudian yang kedua adalah memberikan peringatan. Begitu juga Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tibyanan, juga fungsinya dua, memberikan kabar baik dan juga peringatan atau kabar buruk. Andaikan kita memahami dan belajar Islam dari Al-Quran itu maupun As-Sunnah hanya dari kabar baiknya saja, maka kita mungkin tidak sadar kalau kita ini sedang dimurkai Allah. Kita tidak sadar kalau kita ini mungkin sebagian aktivitas kita ini, amal yang kita lakukan justru mendatangkan murka Allah. Maka sesungguhnya kita tidak punya pilihan, karena ini adalah amanah yang harus betul-betul dijalankan secara sempurna. Maka kita tidak heran hari ini dia membaca Al-Quran, lalu kemudian dia menentang isi Al-Quran. Dia mengagungkan Al-Quran dengan membaca, menghafalnya, tetapi dia tidak peduli kepada isinya. Kenapa? Karena yang dipahami atau yang sampai kepadanya itu masih sebatas kabar baik. Maka Al-Quran itu akan mulia kalau kita ini secara sempurna memahami kemudian mengamalkan. Mungkin kita sudah familiar terhadap Al-Quran, bahwa kertas biasa saja, kertas putih biasa yang tidak ada nilainya, ketika dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka kertas tadi itu menjadi mulia. Tidak mungkin orang Islam berani membuang kertas tadi yang ditulis oleh Al-Quran. Kemudian tidak berani kita menginjak. Kenapa? Begitulah mulianya Al-Quran. Tetapi kalau sebatas pemahaman kita ini hanya kabar baiknya saja, maka kita tidak sadar bahwa ada kabar buruk yang terus menyertai kita. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar bahwa membaca Al-Quran tadi itu sekalipun dia terbata-bata, kalau dia dalam proses belajar, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita hanya berhenti di situ, nah ini bahayanya. Maka harus memahami secara sempurna. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahzura. Ternyata Rasul pernah mengadukan kepada Allah, lalu kemudian aduannya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu siapa yang diadukan yang disebut mahzur? Apakah kita ini bukan termasuk yang mahzur, atau justru kita lah yang sering membaca Al-Quran tetapi dia tetap mahzur? Ini yang disebut kalau dia tidak paham, nanti di yaumil qiyamah dia akan kaget, dia akan terkejut. Kenapa? Ternyata selama di dunia ini ternyata dia termasuk orang yang mahzur. Apa itu mahzur? Orang yang melalaikan Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan ada 3 yang disebut mahzur. Yang pertama adalah an qiraati kitabi.
Jadi yang disebut inna qaumi takhuzu hazal qur'ana mahzura. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Ini hati-hati Pak Bu. Karena suka tidak suka, nanti di yaumil qiyamah kita akan menemukan ini, kita akan ditanya dalam perkara ini. Mumpung kita masih di dunia, kalau selama kita ini mahzur, kita masih bisa melakukan taubatan nasuha, kemudian kita memperbaikinya. Tapi kalau sudah di yaumil qiyamah, kalau sudah mati, tak ada gunanya lagi. Itu yang pertama. Insya Allah, aduan yang pertama kita selamat. Nah, tidak ada seorang muslim pun yang tidak membaca Al-Quran. Semuanya selamat dari kategori yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, yang disebut mahzur, itu adalah orang yang membaca Al-Quran, tetapi dia tidak memahami makna Al-Quran. Apakah kita ini orang yang tidak paham Al-Quran? Kalau kita tidak memahami makna Al-Quran, maka kita termasuk orang yang mahzur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ternyata ada yang lebih berat. Yang ketiga adalah yang disebut mahzuro. Orang yang melalaikan Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran dan Rasul mengadu kepada Allah. Orang yang membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia memahami Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Inilah yang disebut ketiga ini yang diadukan oleh Rasulullah. Orang yang melalaikan Al-Quran. Tetapi ternyata ada yang lebih mengerikan. Ada yang lebih parah lagi. Sudah tidak paham Al-Quran, dia tak tahu Al-Quran, lalu kemudian dia menolak isi Al-Quran. Ketiga inilah yang diadukan, Pak. Bayangkan, berarti kita tidak punya pilihan, tidak diberikan pilihan oleh Allah. Kalau kita ini semasa hidupnya tak paham Al-Quran, lalu bagaimana caranya supaya kita paham Al-Quran? Berarti kita tidak boleh jauh dari majelis ilmu. Kita harus terus belajar dengan guru-guru yang mukhlis. Dengan para ulama-ulama yang mukhlisin. Yang hidupnya betul-betul dia abadikan untuk dakwah. Untuk perjuangan agama ini. Agar agama Islam ini betul-betul dia membumi. Kalau tidak, inilah ayat di Al-Quran tadi itu yang memberikan peringatan keras. Memberikan ancaman yang sangat keras. Kalau kita menolak, mungkin di dunia itu tidak ada konsekuensinya. Mungkin kita tidak merasakan. Lalu apa konsekuensi orang yang mahzur? Ada atau tidak? Orang yang mahzur meninggalkan Al-Quran, apakah ada konsekuensinya atau tidak? Ternyata ada. Di dalam surat Toha ayat 124, Allah memberikan jawaban terhadap orang yang mahzur. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang Al-Fakir sebut di awal tadi itu, kalau kita ini memahami Islam hanya sebatas kabar baiknya saja, lalu kemudian kabar buruknya kita tidak mau, peringatan-peringatan itu kita tidak mau mengkaji. Justru ada hari ini orang yang mengkaji terus-menerus, tetapi dia menghindari kajian yang betul-betul kajian itu menjelaskan secara utuh dan benar. Kenapa? Dia tidak sanggup mendengar. Kenapa? Karena berlawanan dengan aktivitas kehidupannya. Sehingga dia menghindar kajian-kajian. Misalnya ada kajian yang menjelaskan riba, dia tidak mau datang. Kenapa? Karena dia khawatir, dia tidak sanggup mendengar karena aktivitasnya dia pelaku riba. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kajian tadi itu kita datangi supaya kita ini paham, kalau salah itu segera kita tinggalkan. Lalu kemudian bagaimana kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah terlanjur? Allah sebaik-baik memberi maaf. Allah juga sebaik-baik memberikan solusi. Andaikan kita ini terus bergantung kepada Allah, maka apapun persoalan kita ini, insya Allah dengan mudah. Allah tidak ada yang sulit untuk mengubah kondisi kaum muslimin hari ini. Tetapi itu harus ada upaya dari kita. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Orang yang mahzur tadi.
Kalau misalnya kita menghindar, tidak mau mendengar kajian-kajian yang kajiannya itu memberikan peringatan karena tidak mengenakkan hati, tidak memberikan nyaman telinga kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 14 abad yang lalu juga telah memberikan peringatan. Rasul memberikan peringatan pilihan terhadap hidup kita di dunia. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika kalian itu takut kepada Allah di dunia, maknanya takut itu adalah taat. Dia benar-benar beriman dan bertakwa semasa hidup di dunia. Amantuhu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan rasa aman dan nyaman. Di mana kondisi pada saat itu kondisi yang paling mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mencekamnya kondisi ketika manusia nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Orang-orang yang semasa hidup di dunia ini benar-benar dia taat. Dia diberikan oleh Allah kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, wa idza amanani fid dunya. Tapi kalau kalian tadi itu merasa aman dariku di dunia, aku sudah tetapkan A, lalu kemudian kalian memilih B. Rasulku sudah memberikan terang benderang tentang peringatan itu, lalu kalian tidak mendengarnya. Akhobtuhu yaumal qiyamah. Maka tunggulah nanti di yaumil qiyamah, aku akan memberikan rasa yang amat sangat takut. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini pilihan, Pak. Kita mau milih aman di dunia tapi takut di akhirat, atau kita memilih takut di dunia, kemudian kita taat tunduk patuh kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, maka amantuhu yaumal qiyamah, nanti kita akan diberikan keamanan dan kenyamanan di yaumil qiyamah. Insyaallah kita akan bahas nanti tafsirnya surat Toha 124 di dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.